Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk mengisi waktu yang bernilai amal soleh. Setelah sholat kita duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang itu bermanfaat buat kita. Mengadakan taklim itu kewajiban yang mutlak, artinya wajib yang umum. Ketika kita menentukan waktunya, maka terikat kewajiban yang mengikat. Maka kewajiban ini kita syukuri karena kita sejatinya bisa menghadiri. Pahala sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang berniat baik, mengerjakan kebaikan, mendapatkan pahala insyaallah. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah menyampaikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari inti kehidupan ini agar diikuti oleh manusia demi keselamatan mereka di dunia ataupun lebih utama di akhirat. Orang-orang yang mengikuti tentu mendapat jaminan akan selamat. Mudah-mudahan kita yang mengikuti dengan setia juga mendapatkan keselamatan. Salawat dan salam juga tercurah buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan seterusnya. Setiap orang yang dengan patuh menegakkan Islam sampai hari kiamat mudah-mudahan juga mendapatkan salawat dan salam. Jemaah yang berbahagia, kita mulai kajian kita baru terlaksana hari ini ya. Mungkin sebelumnya kita merencanakan, tetapi dengan takdir Allah belum bisa terlaksanakan. Maka hari ini kita baru bisa melaksanakan Ahad keempat di penghujung bulan Syawal atau bulan April ini. Mudah-mudahan seterusnya bisa kita laksanakan dengan tertib. Nah, minggu keempat atau pekan keempat adalah giliran fikih. Kitab fikih yang dibacakan sudah sampai kepada bab sholat jenazah. Ya, bab ke-15 menyangkut urusan jenazah.
kita sudah bahas jenazah ini sampai mengkafani, ya. Jenazah ketika meninggal dunia, ketika ada orang yang meninggal dunia dari kalangan muslimin, maka kewajibannya terikat orang Islam yang masih hidup punya kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal dari kalangan orang Islam. Ada 4 hal. 1, ketika sudah betul meninggal, maka harus dimandikan. Kedua, harus dikafani. Ketiga, sholat. Dan yang keempat, menguburkannya. Nah, kita baru sampai mengkafani sudah, menyolatkan yang belum, terus menguburkannya. Tentang mengkafani mayat, boleh dengan kain apa saja, ya, yang mati biasa, ya, mati bukan dalam keadaan orang terbunuh di medan perang, maka dikafani. Nah, dalam mengkafani sudah jelas, maksudnya kita harus menutupi, membungkus mayat itu dengan berapa saja. Ada 1, ya 1, 2, 3. Itu mananya mayat itu sudah tertutup, ya. Ini berkaitan, kain kafan merupakan kewajiban mayat. Artinya kita ketika meninggal dunia, kain kafan itu dibeli oleh kita dari harta kita sendiri. Maka ada riwayat sahabat yang mempersiapkan kain kafannya. Seorang sahabat mendapatkan hadiah dari Rasulullah berupa kain burdah, kain panjang itu. Dia dalam satu riwayat, Rasulullah mendapatkan pakaian yang dijahit, disulam dari Yaman, dihadiahkan oleh seseorang kepada Rasulullah. Nah, seorang sahabat kemudian melihat, kata sahabat ini, bagus sekali, bolehkah saya minta? Nah, sahabat yang ada di dekatnya nyeletuk, kamu ini bagaimana? Kamu meminta sesuatu yang Nabi sukai, apalagi itu merupakan hadiah dari seseorang yang khusus dibuatkan untuk hadiah Nabi. Kamu tahu Nabi kalau diminta sesuatu tidak pernah menolak. Itu bantahan sahabat. Tetapi sahabat yang tadi meminta menyanggah begini, saya meminta ini, kamu tahu nggak saya minta? Nggak tahu. Karena saya minta kepada ini buat kain kafan saya. Jadi kain kafan itu disiapkan oleh kita sendiri. Contoh kedua, Mus'ab bin Umair, seorang yang cukup berada ketika di Mekah. Keluarganya orang-orang yang berada, kaya raya. Tetapi dengan berhijrah masuk Islam, maka diboikot oleh keluarganya sampai hijrah dalam keadaan ya serba kekurangan.
ketika ikut perang terus syahid. Nah, ketika meninggal dunia, kasihan sekali, baju panjangnya, kainnya milik Mus'ab bin Umair, tapi kain panjang itu untuk menutup tubuhnya, ketika ditarik supaya kepalanya tertutup, kakinya terbuka. Ketika ditarik ke kaki, kepalanya terbuka. Maka Nabi mengatakan, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya ditutup dengan daun idhir. Nah, itu menandakan, kata para ulama, kain kafan itu disediakan oleh sendiri. Bisa saja sahabat-sahabat membelikan kain kafan untuk Mus'ab bin Umair. Kan banyak sahabat yang kaya raya, tetapi enggak dilakukan karena kain kafan itu dibeli oleh kita sendiri. Nah, boleh juga kita menyiapkan kain kafan. Nah, ada sekarang jadi masalah, boleh nggak kain kafan jadi buat ihram, kain kafan yang sudah buat ihram haji atau umroh, misalnya istri meninggal dunia, kain kafan ini sudah disediakan sama suaminya atau sama keluarganya, boleh saja, tapi perlu ada pernyataan. Nah, ini kita biasanya lalai, lupa bahwa kain kafan itu harus dikeluarkan dari duit orang yang bersangkutan sendiri. Nah, kita biasanya menganggap itu mudah karena harganya murah, orang lain bisa beli untuk kain kafan dia. Berarti ya, kalau dibelikan sama orang, berarti yang mati itu utang. Nah, itu perlu diikrarkan, diberikan hadiah atau gimana. Jadi kain kafan harus dibeli pakai uang yang bersangkutan. Ya, apakah sudah mempersiapkan kain kafannya atau belum? Yang jelas dibeli dari uang yang bersangkutan, supaya tidak ada hutang dalam kain kafan. Ya. Jumlah kain kafan berapa saja boleh, tetapi sunnah memberikan penjelasan. Ya. Yang baku dalam hadis, laki-laki 3 lembar, wanita 5 lembar. Itu yang umum. Ya. Tetapi yang penting kain ini bisa menutupi, ditutup semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh. Lalu bila tidak didapatkan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali baju pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya ditutup sedangkan kakinya ditutup dengan pohon idkir. Berdasarkan ucapan Khobab tentang kisah mengkafani Mus'ab bin Umair. Tadi kita sudah sampaikan. Famaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu wa an taj'ala ala rijlaini minal idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tertutup dengan pohon idkhir, dedaunan. Nah, hikmahnya adalah kenapa sampai tidak ada orang lain yang membelikan kain kafan buat jenazah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena kain kafan itu harus dibeli dari hartanya. Terus
mengkafaninya harus dengan kain yang menutupi, tidak memperlihatkan kulitnya atau tidak transparan, tidak boleh transparan. Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakainya sehari-hari, karena tidak boleh membebani mayit, karena tidak boleh membebani mayit dan ahli waris. Nah, maka dari situ timbul fikih, kalau orang memberikan kain kafan untuk si mayit, dia tahu atau tidak perlu diikrarkan, ini saya sodakokan, supaya tidak menjadikan beban kepada mayit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunahnya mengkafani mayit laki-laki dengan 3 helai kain putih dari katun. Kain-kain tersebut dibentangkan dan ditumpuk satu sama lain, lalu mayit diletakkan di atasnya dengan telentang. Kemudian bagian ujung atas dari kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dari kain mayat. Kemudian kain sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua, kemudian helai kain yang ketiga, kemudian kain yang melebihi kepala mayit diikat, lalu diletakkan kain lebih di sisi kepalanya, kemudian diikat. Lalu bila kelebihannya masih panjang, maka diletakkan di sisi kakinya juga, lalu diikat, sebagaimana yang sudah umum terjadi di masyarakat. Kenapa harus kain warna putih? Karena hadis Rasulullah SAW. Ya. Kufina Rasulullah SAW fi salasi awwab, fi salasi aswabin bildin suhuliyatin judadin yamaniyah. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain putih. Jadi kain putih menjadi yang sudah jelas. Kalau kain batik gimana? Karena kalau ada pocong pakai batik nggak serem. Anekdot, nggak ada pocong. Nah, Nabi dikafani dalam 3 helai kain putih, suhliyah baru dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju dan tidak ada sorban. Beliau dibungkus di dalamnya dengan 3 lembar kain putih itu. Hadis lainnya bahwa kain putih itu termasuk sunnah. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Nabi bersabda, pakailah pakaian kalian yang putih. Pakailah pakai baju kalian yang warna putih. Ini umum. Nabi bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena ia termasuk pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengan kain putih itu. Jadi pakaian putih adalah yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Sedangkan mayit perempuan dikafani dengan 5 lembar kain putih, terdiri dari kain sarung, kerudung, baju, dan 2 lembar kain panjang. Itu yang wanita. Jadi 5 lembar itu adalah untuk kain sarung, untuk kerudungnya, dan untuk bajunya. Baju dalam artian lembaran itu dibuatkan
semacam baju, dan 2 lembar kain panjang. Anak laki-laki cukup 1 helai. Anak laki-laki cukup 1 helai, dan boleh juga dibungkus dengan 3 helai kain. Sedangkan anak perempuan dikafani dengan 1 baju dan 2 helai kain. Jadi ini keterangan dari Rasulullah bahwa laki-laki dewasa 3 helai dan perempuan membutuhkan 5 helai. Nah, itu cara mengkafani, dan kita sudah mempraktekkan. Diharap jamaah sudah bisa, agar ketika ada yang meninggal keluarganya, dialah yang bertindak mengkafani mayat. Alangkah baiknya ya, jamaah masjid ini, masjid kita ya, sudah paham cara mengkafani. Maka kalau ada yang meninggal salah satu dari anggota, dialah yang paling berhak mengkafani. Juga berhak memandikan, berhak menyolatkan, berhak turun ke kuburannya. Tidak diwakilkan kepada orang lain. Nah, kenapa sekarang ini banyak diwakilkan kepada orang lain? Karena tidak mengerti. Ada satu keluarga meninggal ayahnya, anaknya tidak ngerti, nggak ada yang ngerti, maka dipanggillah orang lain yang biasa mengurus jenazah. Memang yang mengurus jenazah itu harus yang paham fikihnya. Tetapi kendala kita adalah karena anaknya tidak mau belajar, karena umat Islam nggak mau belajar. Nah, kalau sudah belajar, tahu, dia yang mengambil peran. Ini mengkafani lebih penting daripada menyolatkan. Dalam arti karena mengkafani ada hal-hal yang berbau. Kalau sudah ada yang meninggal, maka sudah ada yang menangani. Mereka yang biasa menangani. Nah, selesai bagian daripada mengkafani. Yang ketiga, kewajiban ketiga yaitu menyolatkan. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, bila sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugurlah dosa-dosa dari yang lain yang tahu. Kalau seorang Islam ada yang meninggal dunia tidak disolatkan, maka berdosalah semuanya orang yang tahu. Harus diberi catatan yang tahu. Yang tahu ada yang meninggal, terus nggak ada yang nyolatkan, maka berdosa yang tahu. Nggak semuanya kaum muslimin. Itu makna fardu kifayah. Yang tahu ada yang meninggal, oh sudah ingat sudah. Nah, hukum menyolatkan itu seperti itu. Bila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur dosa dari yang lain. Dalil yang paling kuat mengenai itu adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatlah untuk saudara kalian. Shallu ala sahibikum. Shallu ala sahibikum berarti
Nabi mengatakan kalau sudah disolatkan maka yang lain yang tahu sudah selesai, tidak berdosa. Juga hadis kedua, ketika saat wafatnya Raja Najasyi. Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah sana, Ethiopia. Sementara Nabi mendengar lewat perantaraan wahyu. Kan zaman dulu tidak ada. Nah, wahyu yang mengabarkan Nabi, Raja Najasyi itu sudah meninggal, tapi dia Muslim. Maka Nabi mengatakan, inna akhalakum qad mata faqumu fasallu alaihi. Sesungguhnya seorang saudara kalian telah wafat, maka berdirilah dan solatkanlah dia. Jadi sholat jenazah hukumnya fardu kifayah berdasarkan keterangan yang Nabi sampaikan. Kemudian syarat-syarat rukun dan sunnah sholat jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Pertama, niat. Kedua, orang yang sudah taklif, ya, sudah dibebani dengan syariat. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, menutup aurat. Kelima, bebas dari najis. Terus mayatnya dihadirkan di hadapan orang yang mensolatinya bila mayitnya berada di dalam negeri. Orang Islam yang sholat sama-sama dalam keadaan suci, ya, yang nyolatin termasuk mayitnya dalam keadaan suci. Nah, biasanya jenazah disolatkan sudah mandi lebih dulu, dimandikan lebih dulu, dimandikan, dikafani, dan sudah suci maka boleh disolatkan. Itu umumnya jenazah yang meninggal di kalangan kita. Kemudian rukun-rukun sholat jenazah. Rukun-rukunnya sebagai berikut. Pertama, berdiri bagi siapa yang mampu berdiri ketika melaksanakan sholat ini. Karena sholat jenazah adalah sholat yang diwajibkan berdiri dan dalam menjalankannya seperti sholat fardu. Yang tidak mampu berdiri, ya duduk, baik di atas kursi atau di bawah duduk. Kedua, rukun kedua adalah 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir itu sudah kita tahu. Takbir pertama istilahnya sama dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tentang takbir berikutnya, kedua, ketiga, dan keempat, apakah mengangkat tangan juga atau tidak, terjadi perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Atau Allahu Akbar satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi perbedaan. Nah, yang tidak mengangkat tangan sebagaimana sholat id. Sholat id ada 7 kali takbir rakaat pertama dan 5 kali takbir tambahan pada rakaat kedua. Ada sahabat yang melakukannya. Mereka takbir Allahu Akbar, ketika tambahnya 7 enggak ngangkat tangan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini seorang sahabat yang ulama, dikatakan oleh sahabat yang lain persis seperti sholatnya Rasulullah. Berarti apa-apa yang Ibnu Umar melakukannya, begitu dia lihat dari Rasulullah. Nah, dengan mengambil keterangan itu bahwa Nabi tidak mengangkat tangan yang kedua, ketiga, dan keempat di dalam sholat jenazah, karena Ibnu Umar juga tidak mengangkat tangan. Begitu juga mereka, Ibnu Umar dalam sholat id nggak mengangkat tangan. Tapi ya mengangkat tangan juga benar, karena umumnya mereka mengatakan ini takbir, menandakan takbir yang lain. Tapi yang jelas rukunnya ada membaca takbir 4 kali dalam sholat jenazah. Apakah diangkat atau tidak itu urusan lain. Ya, bukan berarti 4 kali takbir harus diangkat, enggak. Hanya dikatakan sholat jenazah Nabi melakukan takbir 4 kali. Tidak ada keterangan jelas bagaimana Nabi apakah mengangkat tangan atau tidak. Yang ketiga adalah, rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah sehabis takbir yang pertama. Di dalam hadis umum, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Ummul Quran. Al-Fatihah maksudnya. Rukun keempat, membaca sholawat kepada Nabi. Berdasarkan hadis Nabi, idza sholaitum 'alal mayyit fakhlisu lahu du'a. Yang kelima adalah mendoakan mayit. Kita azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi rukun-rukun sholat jenazah itu, yang pertama berdiri bagi yang mampu. Sebagaimana sholat yang lain, sholat 5 waktu juga kewajiban berdiri. Yang kedua, 4 kali takbir. Karena Nabi bertakbir 4 kali saat mensolatkan An-Najasyi. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis. Yang keempat, membaca sholawat atas Nabi. Kelima, mendoakan mayat. Jadi sudah berdiri, takbir pertama, bacalah Al-Fatihah. Terus bertakbir kedua, membaca sholawat sebagaimana sholawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus takbir ketiga, berdoa. Kata Nabi, idza sholaitum 'alal mayyit
fakhlisu lahu du'a. Bila kalian mensolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya. Doanya yang paling gampang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian keenam, takbir lagi, bisa salam atau berdoa lagi. Nah, kalau salamnya satu kali boleh, ya, satu kali boleh, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Sudah takbir keempat, bisa berdoa atau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu kali. Yang dua kali berarti nengok ke kanan, nengok ke kiri juga boleh. Nah, menjalankan itu semuanya dengan tertib sebagai rukun yang ketujuh, tertib. Nah, itu yang didapatkan oleh kita berdasarkan keterangan-keterangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh dibaca doa dulu baru Al-Fatihah, nggak boleh. Harus urut karena itu rukun-rukun. Maka perlu diterangkan karena ini jarang kita lakukan, jarang. Kalau sudah ada yang mati, kalau ada yang mati juga belum tentu kita bisa mengikutinya. Maka perlu diingatkan. Takbir pertama baca Al-Fatihah, terus takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah, takbir ketiga baca doa, ya. Takbir keempat boleh salam atau boleh doa lagi yang ringan. Kemudian salam, boleh satu kali, boleh dua kali. Nah, di sini ada keterangan waktu sholat jenazah. Waktu sholat jenazah dimulai sesudah jenazah dimandikan, dikafani dan disiapkan. Kalau sudah hadir untuk disolatkan, itu waktu sholat. Apakah malam hari, apakah siang hari, apakah pagi hari atau sore hari, boleh. Bahkan keterangan sebagian ulama, mereka mengatakan boleh sholat jenazah menjelang maghrib. Artinya boleh dikerjakan dalam masa-masa yang Nabi tidak memerintahkan sholat. Misal habis asar, habis sholat asar kan tidak ada sholat, kecuali sebagian ulama mengatakan kalau yang ada sebabnya, misalnya sholat jenazah. Tapi tetap kita tidak boleh menyolatkan pada larangan 3 waktu, ya. Habis subuh boleh sholat jenazah dilakukan, kita sudah sholat subuh, boleh kita laksanakan. Tetapi tidak boleh di waktu syuruk, sebagaimana tidak boleh di waktu istiwa, sebagaimana tidak boleh di waktu saat gurub terbenam matahari. Itu karena larangan. Larangannya itu mencakup semuanya sholat. Nah, keutamaan sholat jenazah. Nah, ini banyak di sini ketika sholat jenazah sudah hadir, banyak jamaah tidak ikut sholat. Padahal sholat jenazah itu sangat tinggi pahalanya. Kata Nabi SAW, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalainin azimain. Barang siapa menghadiri jenazah
sampai dia menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Barang siapa menghadirinya sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau, apakah 2 qirot itu? Nabi menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Itu pahalanya. Ya. Barang siapa menyolatkan kemudian pulang dapat 1 qirot. Barang siapa menyolatkan dan sampai menguburkannya dapat 2 qirot. Tata cara sholat jenazah. Imam dan orang yang mensolatkannya berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki atau perut dari jenazah wanita. Nah, bagaimana kalau sholat jenazahnya lebih dari 1? Itu ada aturannya. Kalau 2 laki-laki diletakkan berderet gitu. Nah, siapa yang lebih dulu diletakkan? Artinya kan ada di sini. Siapa yang lebih dekat kepada kiblat? Ada ketentuannya. Yang lebih dekat adalah yang lebih paham. Biasanya Al-Quran. Yang banyak hafalannya lebih dulu, lebih dekat kepada kiblat. Kemudian setelahnya, ya, jenazah laki-laki 2, yang didahulukan mana? Yang didahulukan yang banyak hafalannya. Kemudian berikutnya, ada ketentuan, nggak sembarangan kita meletakkan jenazah-jenazah. Nanti kalau jenazah laki-laki dengan anak-anak gimana? Anak-anak yang perempuan gimana? Laki-laki dan perempuan bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Sekarang kita sudahi sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik, salah pengucapan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.